warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dari Forum News Network, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta, hari Sabtu 8 Oktober 2022 menyelenggarakan webinar berupa forum akademis dengan tema Formula E, Momentum Pemulihan Ekonomi dan Konspirasi Politik menuju 2024. Pembicaranya ini sejumlah figur yang sangat kredibel. Dua orang mantan Wakil Ketua KPK, yakni pertama Dr. Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK periode 2011-2015. Yang kedua adalah Dr. Tony Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Kemudian mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr. Surya Chandra dan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Profesor Suparji Ahmad. Konten yang berkaitan dengan Dr. Tony Saud Situmorang Anda bisa tonton di sini, saya sudah tampilkan. Nah, yang konten kali ini adalah saya cuplik dari sebenarnya ini adalah moderator ya yang menyampaikan, yakni Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Ahmad Syafiq SE.MH LLM. Nah, tapi menurut saya justru walaupun dia hanya bertindak sebagai moderator, tetapi pemaparannya ini menurut saya yang sangat menarik ya. Karena ini beda, jadi bukan hanya sekedar diskusi biasa yang disebut tadi itu semacam forum akademis gitu ya. Jadi materi yang saya tayangkan ini itu adalah berupa research question atau penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan seputar konstruksi hukum dari Formula E. Saya menyarankan kalau Anda serius ingin memahami konstruksi hukum Formula E, silakan ikuti konten ini sampai akhir gitu ya. Biasanya akan disebutkan agar nggak gagal paham, enggak lah. Pokoknya ikuti konten ini sampai akhir supaya Anda bisa lebih paham bagaimana konstruksi hukumnya. Tapi sebelum Anda menyimak pemaparan dari Pak Ahmad Syafiq gitu, sebagai pembanding agar lebih objektif, mari kita simak juga pemaparan dari Profesor Romli Atmasasmita. Ini seorang ahli hukum pidana dari Unpad. Ya, sebelumnya kan kalau Anda mengikuti investigasi dari Tempo, Profesor Romli Atmasasmita disebut-sebut sebagai salah satu dari ahli hukum pidana yang diminta pendapatnya dalam gelar perkara Formula E di KPK. Nah, Pak Romli ini dalam berbagai pernyataannya saya simak itu dia menyimpulkan, Profesor Romli menyimpulkan bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan sudah memenuhi unsur pidana dan layak dijadikan tersangka. Ini kita simak pendapat dari Profesor Romli ya. Itu tadi legal opinion dari Profesor Romli Atmasasmita yang kontennya menyebar di media sosial dan dipublikasikan oleh koma.id atau komunikasi masyarakat. Nah, bagaimana duduk soal sesungguhnya? Ini dari versi research question atau research berupa pertanyaan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Karena ini berbicara mengenai hukum, oleh karena itu saya ingin membatasi atau ingin memfokuskan beberapa poin penting yang saya coba rumuskan dalam bentuk semacam research questions yang akan saya sampaikan
sehingga kemudian pembahasan kita menjadi akan semakin menukik, akan bisa masuk kepada jantung persoalan yang mungkin pada hari-hari ini kita melihat berseliweran di sosmed, persoalan isu hukum yang ramai didiskusikan. Untuk itu perkenankan saya untuk share screen. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa riset question yang kami coba rumuskan di Fakultas Hukum tentang persoalan Formula E ini. Yang kita juga mencoba untuk mencari melakukan data collection, mencari tahu gitu ya. Untuk kemudian kita sampaikan kepada para pembicara di sini juga kira-kira seperti apa formulasi hukum yang pas sehingga kemudian keadilan bisa ditegakkan. Ya, tidak, kita di Fakultas Hukum tentu sebagai lembaga ilmiah kita tidak ada dalam konteks politik, kita membahas murni sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan hukum. Hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama ada pertanyaan mengenai apakah Formula E sudah tercantum di dalam RPJMD DKI Jakarta atau tidak. Ya. Karena ini seperti mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca yang kan Prof. Romli gitu ya. Jadi dari apa yang kami temukan bahwa event Formula E itu yang dilakukan pada bulan Maret 2022, pada bulan Juni, lalu kemudian MotoGP pada bulan Maret 2002, itu secara letterlek ternyata tidak ada di RPJMN dan tidak ada RPJMD. Lalu landasannya apa? Formula E masuk dalam RPJMD 2017 sampai 2022 dalam bagian penyelenggaraan event pariwisata bertaraf internasional. RPJMD pada halaman 221 mengatakan bahwa sasaran misi kedua salah satunya berbunyi meningkatkan pertumbuhan investasi di Jakarta. Kemudian RPJMD pada halaman 222 dan 293 menyebutkan bahwa sasaran kedua dari tujuan kedua di atas misi kelima adalah terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional. Salah satu strategi yang didorong adalah pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan e-tourism. Lalu kemudian apa event Formula E merupakan pemborosan APBD? Ini pertanyaan juga yang sangat penting. Nah, ternyata sebagaimana juga event-event sejenis di dunia, Formula E yang diselenggarakan pada bulan Juni 2022 berdasarkan data yang kami dapatkan memberikan manfaat finansial, yaitu keuntungan finansial yang diperoleh oleh penyelenggara, ada manfaat ekonomi berupa economic stimulus dan efek multiplikasinya, efeknya yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Lalu juga ada manfaat reputasional, ya, reputational benefit bagi Indonesia. Setelah pandemi, Indonesia bisa menyelenggarakan kegiatan yang besar dan kita kemudian terangkat namanya secara internasional karena kegiatan ini disiarkan di 150 negara. Kemudian bagaimanakah popularitas Formula E sebagai event balapan dunia otomotif? Ya, menurut majalah Forbes Mei 2021, popularitas Formula E merupakan balapan tersebar ketiga di dunia, ya, yang kemudian terus meningkat, disiarkan oleh 40 media internasional, disaksikan di 150 negara. Kemudian fans Formula E adalah para millennials, para generasi muda kita, kemudian juga akan semakin meningkat dari hari ke hari karena tren kendaraan listrik juga semakin meningkat. Saat ini Formula E diikuti oleh 11 tim dan 7 pabrikan mobil termasuk Jaguar, Porsche, Nissan, Benz, NIO, DS-Tech, dan Mahindra. Menurut Alberto Longo, founder dari Formula E, pada tahun 2023 Maserati, Audi, dan McLaren juga akan bergabung. Jumlah pabrikan dan tim yang terlibat lebih banyak dari balapan lainnya. Misalnya MotoGP diikuti oleh 12 tim dan 6 pabrikan, Aprilia, Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki, dan KTM.
Lalu Formula 1 diikuti oleh 10 tim dan 4 pabrikan, Renault, Ferrari, Honda, dan Mercedes. Dan WRC diikuti oleh 4 pabrikan, yaitu Toyota, Ford, Hyundai, dan Citroen. Nah, ini masuk kepada bagian yang sangat penting. Apa yang dimaksud dengan komitmen fee yang dibayarkan oleh FIO? Kalau kita melisik kepada HSO, jadi host contract agreement, di situ tidak ada istilah commitment fee, ya. Commitment fee adalah istilah yang salah kaprah, tetapi terlanjur digunakan secara masif di Indonesia. Istilah ini tidak dikenal di negara lain, sehingga jika di googling, commitment fee di negara lain tidak ada ditemukan karena istilah itu tidak dikenal. Dalam kontrak antara Jakpro dan Formula E Operation, istilah itu dikenal hanya dengan fee saja. Tidak ada istilah commitment fee. Kemudian, apakah Gubernur DKI menegosiasikan nilai fee secara langsung dengan FIO? Fee senilai 20 pound sterling, juta pound sterling, all in and non-negotiable. Disebut oleh tim FIO sejak meeting pertama di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2019, yang dihadiri oleh tim FIO, Gubernur DKI, SKB, dan BUMD terkait. Dalam kunjungan Gubernur ke New York, Gubernur DKI ke New York pada tanggal 13 Juli 2019, nilai fee yang sama disampaikan. Dan Gubernur mengatakan bahwa terkait fee dan hal teknis FIO dipersilakan bernegosiasi dengan tim di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, tim Pemprov DKI, Jakpro, dan lawyer yang mendampingi tim dari Pemprov dan Jakpro melakukan negosiasi kontrak dengan FIO hingga disepakati kontrak final. Pertemuan dan negosiasi tersebut terdokumentasi dengan baik, sehingga bisa ditunjukkan apabila dibutuhkan. Kemudian, sebagaimana yang Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian ketahui, terjadi perubahan fee yang awalnya sebesar 20 juta pound sterling berubah menjadi 12 juta pound sterling. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19, di mana banyak kota yang rencana akan hosting kegiatan Formula E itu mengundurkan diri, ya, karena persoalan ekonomi yang memang susah. Sehingga kemudian jumlah kota penyelenggara turun dari 12 kota di 2019 menjadi 5 kota di tahun 2020. Untuk menyelamatkan Formula E, FIO kemudian melakukan efisiensi dan berikan kesempatan renegosiasi kepada kota penyelenggara. Sama dengan kota-kota lain, Jakarta mengambil kesempatan ini dan melakukan renegosiasi kontrak host city agreement sebagai hasil dari langkah atau kebijakan FIO tersebut. Sehingga kota penyelenggara meningkat menjadi 8 kota pada tahun 2021 dan 12 kota pada 2022. Kemudian apakah fee atau yang secara kaprah sering disebut common fee itu adalah uang hilang? Fee tersebut digunakan oleh FIO untuk menunaikan kewajibannya. Jadi FIO punya kewajiban di dalam event Formula E itu untuk melakukan penyiapan dari desain sirkuit, homologasi sirkuit oleh FIA, logistik untuk mendatangkan mobil, pembalap, fasilitas penunjang, akomodasi untuk pembalap, dan 1.000 official, asuransi untuk official, untuk pembalap, penonton, production cost untuk TV program, yang disiarkan secara live ke sekitar 150 negara, akomodasi untuk sekitar 50 media internasional, fee plus training untuk 300 marshal, dan biaya pemasangan pengeluaran fasilitas. Selain itu, FIO juga wajib memfasilitas grandstand untuk 10.000 penonton, jembatan penonton, paddock, media center, control room, gantry, garage, e-village, hospitality, dan temporary office. Jadi fee bukanlah uang yang hilang, tapi merupakan uang yang dimanfaatkan FIO untuk membiayai pelaksanaan Formula E di Jakarta. Apakah Pemprov DKI Jakarta menyepakati dan membayarkan fee sebelum DPRD menyetujui APBD perubahan di tahun 2019? Fee Formula E sebesar 360 miliar atau 20 juta pound sterling sudah masuk dalam pembahasan RAPBD 2019 yang mulai dilaksanakan awal Agustus 2019.
setelah melalui pembahasan di Komisi dan Banggar, pada tanggal 22 Agustus 2019, sidang paripurna DPRD menyepakati APBD perubahan 2019 tersebut. Setelah sidang paripurna menyepakati, Jakpro dan FIO menandatangani kontrak, post contract agreement, yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran sebagian fee. Nah, ini bagian juga yang sangat penting yang kita coba cari. Mengapa Pemprov DKI terkesan terburu-buru dalam membayar fee pada tanggal 22 Agustus 2019 pada hari yang sama dengan tanggal disetujuinya APBD P 2019. Sebelum diumumkan sebagai tuan rumah penyelenggara Formula E tahun 2020, ada proses panjang yang perlu dilalui. Di antaranya adalah rapat Board FIO untuk menyetujui Jakarta sebagai tuan rumah, yang dilanjutkan dengan rapat FIA untuk harmonis jadwal balapan secara internasional. Pengumuman daftar tuan rumah Formula E dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019. Sebelum pengumuman tersebut, dilaksanakan sidang FIA pada awal September 2019 dan rapat Board FIO pada akhir Agustus 2019. Maka sesuai dengan amanah DPRD DKI agar tuan rumah Formula E 2020 dan mengikuti ketentuan FIO, maka Jakarta harus sudah menandatangani kontrak dan membayar 50% fee pada bulan Agustus 2019. Lalu bagaimanakah proses pengajuan pinjaman Pemprov DKI kepada Bank DKI untuk membayar fee Formula E tersebut? Ini juga bagian yang sering jadi bahan diskusi yang kami coba juga cari. Faktanya seperti apa? Proses pengajuan kredit sudah dilakukan sejak 7 Agustus 2019. Tetapi syarat penandatanganan perjanjian kredit antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Bank DKI adalah 1. Disetujuinya APBDP 2019 oleh DPRD, ditandatanginya HCE oleh Jakpro dan FIO, artinya yang terjadi adalah kerja paralel untuk efisiensi waktu, di mana hasil final tergantung dari persetujuan APBDP tahun 2019 oleh DPRD. Lalu bagaimana komunikasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat? Ini juga yang bergulir di masyarakat. Ada kesan bahwa DKI berjalan sendiri. Pada tanggal 2 Agustus 2019, Gubernur DKI bersurat pada Menpora terkait fasilitasi dan rekomendasi Formula E. Surat tersebut dibalas pada tanggal 2 Agustus 2019 yang pada intinya Menpora mendukung pelaksanaan Formula E dengan pembiayaan sepenuhnya tanggung jawab Pemprov DKI bersumber dari APBD. Selain itu, pertemuan dengan Kemendagri juga dilaksanakan dan pada tanggal 19 Agustus 2019 Mendagri bersurat pada gubernur yang intinya Pemprov DKI dapat bekerjasama dengan institusi luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat. Wajib melibatkan IMI dan yang berkontrak dengan FIO bukanlah pemerintah provinsi. Nah, ini bagian juga yang sangat penting adalah hubungannya dengan BPK. BPK sudah melakukan audit yang kemudian ada rekomendasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK sudah dilaksanakan, yaitu tidak ada lagi dana dari APBD dan pelaksanaannya secara B2B. Jakpro menjalankan Formula E secara B2B murni, di mana tidak ada tambahan dana dari APBD lagi, di luar dana yang telah dikeluarkan. Lalu kepastian waktu pelaksanaan Formula E. Jakpro terus berkoordinasi dengan FIO dan telah menyusun tim OC untuk melaksanakan Formula E pada tahun 2022 yang akhirnya terlaksana dengan lancar. Kemudian ada visibility study ulang. Ya, Jakpro melakukan visibility study ulang sebelum kegiatan dilakukan. Lalu apa manfaat Formula E bagi perekonomian DKI Jakarta? Berdasarkan data yang disampaikan oleh Indef, Formula E mendatangkan manfaat ekonomi sebesar 2,6 triliun, mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta hingga 0,105%. Angka ini jauh lebih tinggi dari proyeksi konsultan SMG Insight yang perkirakan Formula E akan berikan dampak ekonomi hanya sebesar 1,7 triliun. Selain itu juga kepuasan penonton sangat tinggi, sekitar 91,3%. Kemudian
apakah Jakpro menerima dana APBD melalui PMD untuk membiayai event Formula E tersebut? Jakpro membangun sirkuit dan biaya pelaksanaan Formula E sesuai dengan porsinya, seperti disepakati dalam kontrak dengan FIO, yaitu menggunakan dana internal Jakpro dan sponsorship. Pada tahun 2019, Jakpro pernah mengajukan penyertaan modal daerah untuk membiayai pelaksanaan Formula E dan disetujui oleh DPRD setelah dimasukkan dalam APBD 2020. Tetapi karena pandemi COVID-19 terjadi refocusing anggaran sehingga dana PMD tersebut tidak direalisasikan. Begitu laporannya. Kemudian apakah Jakpro menderita kerugian akibat event ini? Sekarang ini proses audit sedang dilakukan ya melalui oleh auditor independen dari luar prestasi yang untuk membangun sirkuit yang dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Data awal menunjukkan bahwa penerimaan operasional Formula E lebih besar dari pengeluaran operasional, sehingga diperkirakan Jakpro akan membukukan keuntungan secara operasional. Lalu bagaimanakah penilaian pelaksanaan event Formula E di Jakarta ini? Dalam berbagai kesempatan, sebagaimana dikutip oleh banyak media, Alberto Longo, co-founder Formula E, mengatakan bahwa pelaksanaan Formula E di Jakarta merupakan yang paling sukses dalam sejarah Formula E. Dari sisi penonton, Formula E juga disaksikan oleh lebih dari 40.000 penonton, termasuk pejabat tinggi negara seperti Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri Listio Sigit, Pak Menteri Parekraf, Pak Sandiaga Uno, Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin, Menteri ATR Pak Sofyan Jalil, Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauziah, Menteri Investasi Pak Bahlil Hadiah, Pak Zainuddin Amali Menpora, Gubernur DKI Anies Baswedan, Pak Zulkifli Hasan Ketua UMPAN, Pak Agus Yudhoyono Ketua Partai Demokrat, dan Muhaimin Iskandar Ketua PKB. Demikian juga kalau kita lihat viewer di YouTube, ya itu juga membukukan viewer yang sangat besar sekali. Saya tidak ingin memberi kesimpulan. Anda bisa menelaah sendiri bagaimana konstruksi hukum sesungguhnya. Apakah layak Gubernur Anies Baswedan dijadikan tersangka atau benar itu merupakan kriminalisasi order dari istana untuk menghambat proses pencapresannya. Silakan gunakan akal sehat Anda di tengah kesemrawutan dan simpang siur informasi, apalagi kemudian framing dan yang disebar oleh para buzzer. Saya kira penting buat Anda, buat kita semua, buat saya juga untuk melakukan proses verifikasi, menyimak, mengkaji dari berbagai sudut pandang, itu sangat disarankan. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.